Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiz ziham, amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita memasuki hadis yang ke-29 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala, Mu'ad mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi amalin, wahai Rasul, berilah tahu kami mengenai satu amal ibadah, yudkhiluni al-jannata, yang bisa memasukkan aku ke dalam surga, wa yubaiduni minan nar, dan bisa menjauhkan kami dari neraka. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad sa'alta an azimin, kamu ini telah menyatakan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang agung. Wa innahu layasirun, tetapi meskipun sesuatu ini agung, tetapi ini mudah untuk dilakukan. Alaman yassarahullah, bagi orang yang memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa isi dari sesuatu yang agung tetapi mudah dilakukan jika seseorang itu dimudahkan oleh Allah? Ta'budullah la tusyriku bihi, hendaklah Anda beribadah kepada Allah dan jangan pernah sekali-sekali mensekutukan syai'an, sama sekali. Wa tuqimus shalah, dan Anda bisa melakukan salat. Wa tu'tiz zakat, mengeluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, menjalankan puasa Ramadan. Wa tahujjul baita, dan Anda melakukan haji ke Baitullah. Jadi ketika Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, apa amalan yang luar biasa yang agung yang bisa mendekatkan kami ke surga dan menjauhkan kami dari api neraka? Rasulullah mengatakan, pertanyaanmu itu adalah pertanyaan yang luar biasa, sangat luar biasa amalannya, tetapi ini mudah bagi orang yang memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah menyembah Allah tanpa kita mensyirikkannya. Kita bisa melakukan sholat, kita bisa melaksanakan zakat, kita bisa melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana sekarang ini kita rasakan, dan kita bisa melakukan haji ke Baitullah. Ini adalah amalan yang mudah, tetapi memang juga tidak mudah bagi orang yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, meskipun mudah, amalan ini harus senantiasa dibarengi dengan doa agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita di dalam menjalankan setiap amal ibadah kebaikan yang memang itu diperuntukkan oleh kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala, lantas Rasulullah sallallahu alaihi lantas Mu'ad bin Jabal bertanya lagi, ala adulluka ala abwabil khair, baginda Rasul, tidakkah engkau menunjukkan kepada kami pintu-pintu kebaikan? Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan nasihatnya kepada Mu'ad bin Jabal. Ala adulluka ala abwabil khair, wahai Mu'ad, maukah kamu saya tunjukkan pada pintu-pintu kebajikan? Apa itu pintu kebajikan? As-shaumu junnatun, puasa itu merupakan tameng, puasa itu merupakan perisai yang bisa menyelamatkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, kata Rasulullah, dan sedekah itu bisa mematikan al-khati'ah, kesalahan. Artinya bahwa seseorang itu jika melakukan sedekah, maka sedekah itu bisa menghapus kesalahan
bahkan mungkin bisa menghentikan kesalahan. Kama yudfi'ul ma'u an-nara, sebagaimana api itu bisa mematikan, bisa menyelesaikan, sebagaimana air itu bisa mematikan api. Kama yudfi'ul ma'u an-nara, kata Rasulullah SAW. Jadi sedekah itu bisa mematikan kesalahan sebagaimana air itu bisa mematikan api. Wa salatur rajuli fi jawfil lail, pintu kebajikan yang ketiga adalah sholat tengah malam. Di saat banyak manusia tidur, maka seseorang itu melakukan sholat. Ini kata Rasulullah merupakan pintu-pintu kebaikan. Tsummatala, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Kemudian Rasulullah membaca ayat tatajafa junubuhum anil madaji'i sampai akhir ayat ya'malun. Tsumma qala, Rasulullah kemudian masih melanjutkan lagi nasihatnya kepada Mu'adz bin Jabal. Ala ukhbiruka bi ra'sil amr, maukah kalau kamu beritahukan kepada kamu mengenai puncak dari segala, pokok dari segala persoalan, wa amudihi, dan tiang dari segala persoalan, wa dzirwati sanamihi, dan puncak dari segala persoalan tadi. Qultu ya Rasulullah, qultu bala ya Rasulullah. Lantas Mu'adz pun mengatakan, bala, iya ya wahai Kanjeng Nabi, iya wahai baginda, monggo dilanjutkan. Qala, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, Ra'sul amri al-Islam, pokok persoalan, pokok segala sesuatu adalah al-Islam. Jadi menurut Rasulullah, al-Islam itu adalah pokok dari segala persoalan. Islam di sini dalam arti adalah agama Islam yang memiliki nilai-nilai untuk senantiasa menyelamatkan orang-orang kaum tertindas, menyelamatkan orang-orang yang tersesat untuk dibawa kepada jalan yang dipenuhi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amuduhu, sementara tiang dari persoalan tadi itu adalah, amal itu adalah as-sholatu, sholat. Jadi sholat itu merupakan tiang dari amal perbuatan. Islam merupakan pokok dari perbuatan. Wadirwatu sanamihi, sementara puncak dari amal itu adalah al-jihad, jihad. Jihad di sini tentunya tidak kita pahami dalam arti kita kemudian mencari musuh-musuh umat Islam lalu kita bunuh, tidak. Tetapi jihad di sini adalah bagaimana kemudian kita ini berusaha di dalam diri kita ini untuk senantiasa mewaspadai nafsu syahwat kita, untuk senantiasa agar diri kita ini bisa diarahkan kepada hal-hal yang kebaikan. Itu adalah jihad. Jadi jihad di sini bukan berarti kemudian kita harus memikul senjata, bukan. Karena memang jihad dalam arti bagaimana kita bisa mewaspadai dan mengarahkan nafsu kita, maka ini sebetulnya jihad yang sesungguhnya. Rasulullah ketika pasca perang Badar pernah mengatakan kepada para sahabat, kita ini pulang dari jihad yang kecil, raja'na minal jihad al-asghar. Ketika dikatakan seperti itu, sahabat kemudian kaget. Loh, kita ini barusan perang, barusan berdarah-darah mengalahkan musuh, dikatakan oleh Rasulullah sebagai jihad yang kecil. Lalu kemudian para sahabat bertanya, lalu kalau jihad kecil, jihad besar itu apa? Wa mal jihadul akbar? Sahabat bertanya, lalu jihad yang besar itu apa? Jihadun nafs, kata Rasulullah. Jihad yang paling besar itu adalah jihad kita terhadap nafsu kita yang senantiasa mengajak kita atau mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Nah, jihad ini merupakan inti, dirwatun, inti dari amal perbuatan. Kalau tadi pokoknya adalah Islam, kemudian penyangganya adalah sholat, maka puncaknya adalah jihad. Kita melakukan Islam tanpa kemudian kita mampu berjihad untuk menekan nafsu kita, maka keislaman kita akan bolong-bolong. Kita mungkin mengenal tentang sholat, bagaimana pentingnya itu sholat, atau mungkin kita melakukan sholat, tetapi kalau saat sholat kemudian nafsu kita ini masih tidak bisa menahan dari ujub,
dari riya, dari maksud-maksud yang lain, maka sama saja amal itu akan menjadi sia-sia. Maka jihad ini sebetulnya adalah menjadi puncak dari segala amal perbuatan. Jihad bisa menjadi kontrol dalam setiap apa yang kita lakukan, dalam setiap kebajikan dan dalam setiap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Fa'aqada bilisanihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil atau memegang lidahnya. Wa qala kufa 'alaika hadza. Sambil memegang lidah Rasulullah memerintahkan, kamu harus jaga ini. Maksudnya bahwa lisan yang dipegang oleh Rasulullah itu harus dijaga. Ini artinya juga bahwa lisan kita ini sepertinya sederhana. Sepertinya fungsinya bisa kita pakai untuk berbicara. Tapi maksud Rasulullah adalah banyak orang yang karena lisannya ini bisa menjadi tersesat. Makanya kemudian kita tidak heran kalau di dalam Al-Quran dikatakan waqulu qaulan sadida. Allah memerintahkan kita untuk waqulu qaulan sadida. Hendaklah kita ini berkata dengan perkataan yang benar, dengan perkataan yang baik. Kita meskipun diberi lisan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu bentuk kenikmatan yang luar biasa, tetapi lisan ini kata Rasulullah harus kita jaga. Karena banyak orang yang terpleset, banyak orang yang kemudian terpapar dengan dosa besar hanya karena berangkat dari lisannya saja. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, takilat ka umuk, semoga kamu selamat. Wa hal yakubun nasu finnar ala wujuhim. Apakah kemudian nanti manusia itu akan disiksa, wajahnya akan disungkurkan kepada api neraka? Auqala, atau kemudian ia mengatakan ala manakihim, atau punggungnya, illa hasaidu alsinatihim. Jadi orang itu akan bisa disungkurkan wajahnya, bisa disungkurkan punggungnya ke dalam api neraka, kecuali orang itu bisa mengambil hikmah dan menjaga lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan itu adalah sederhana, bisa kita pakai apapun, tetapi kalau kita salah di dalam memanfaatkannya, maka lisan itu akan bisa merusak, bahkan menjatuhkan kita ke dalam lubang api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.